sebagai tugas kita sebagai konten kreator itu juga bertanggung jawab menjaga Etika. etikanya. Kembali lagi bersama kita di Mimbar Akademik, dan kali ini kita bersama praktisi digital marketing, ya kita sebut digital marketing lah karena dia bergerak di bidang itu dan memiliki banyak pengalaman di bidang digital marketing. Ya, salah satu portofolionya yang saya ingat, dia pernah jadi eh, apa namanya digital kontennya Mitizasia ya Nura? Konten manajemen ya, Konten copywriting, manajemen Mitizasia, dan sekarang mitigasi ya. dia menjadi digital marketingnya di sebuah perusahaan tapi dunia malam nih. Bisa juga nanti kita spill kehidupan dunia malam sedikit selain Waduh, digital marketing itu. waduh. Digital marketingnya sebuah perusahaan klub malam, guys, bersama Mas Indra. Oke, Makasih. gimana Mas Indra kabarnya nih? Baik bang, baik, sangat baik. Abang gimana kabarnya, ngajar dosen? Alhamdulillah baik. Saya juga ya bergerak sama lah di bidang, dia praktisi, saya akademisi gitu. Jadi kita membahas yang renyah-renyah tentang digital marketing, katanya tadi FYP. Tapi ini dulu sebelum ke situ, kalau di eh, praktisi atau faktanya untuk digital marketing sendiri perkembangannya gimana nih, Mas Indra? Menurut aku untuk digital marketing sekarang itu perkembangannya sangat pesat ya, sangat, apalagi ketika memasuki tahun 2025. Perubahan algoritma setiap media sosial itu berubah-ubah seperti TikTok, Instagram, Twitter dan lain-lain. Dan itu nggak bisa disamakan. Cara kita nge-treat sebuah konten untuk menyalurkan sebuah konten melalui media itu berbeda-beda. Misalnya kita ingin membuat konten TikTok, belum tentu FYP di Instagram misalnya. Tapi bahas sebaiknya juga. Jadi emang apa ya, sangat 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 rumit lah algoritmanya ketika FYP di TikTok tapi di Instagram enggak gitu. Jadi setiap media sosial itu punya ciri khas atau karakteristiknya Ya, masing-masing punya ya. punya audiens masing-masing Jadi juga. medianya itu perlu dikenali juga. Harus wajib. Selain audiensnya, siapa pengguna TikTok, siapa Betul. pengguna Instagram, bahkan Facebook ya Mas Indra ya. Nah, sekarang kita melihat eh, kalau digital marketing ini juga termasuk industri kreatif ya kan. Gimana tuh industri kreatif khususnya lokal kita di Banjarmasin jika dibandingkan dengan kota-kota lain tuh gimana untuk Industri kreatif di tempat kita ini seperti Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitar ini sebenarnya nggak semaju seperti di luar sana. kenapa? Contohnya karena mungkin SDM dan pola workflow-nya berbeda-beda. Dan juga di Jawa itu banyak perusahaan-perusahaan yang besar itu udah aware dengan dunia digital marketingnya, karena selain membangun brand secara offline, mereka juga fokus membangun brand secara online. Makanya dibutuhkan beberapa tim yang benar-benar proper untuk membangun tujuan brandnya tersebut kan. Nah, sedangkan di lokal um, masih belum banyak brand-brand besar yang menggunakan jasa mereka, karena masih banyak brand-brand UKM lah, UKM ya, Iya. UKM ya, kok UKM sih? UMKM. UMKM, UMKM. UMKM. Jadi mungkin mereka terkendali biaya juga, tapi secara SDM siap mereka untuk membangun sebuah
strategi branding untuk mencapai tujuan goalnya. Cuman dari segi klien mungkin yang mereka lebih memangkas budget untuk lebih efektif, sehingga biasanya teman-teman yang kerja di dunia industri mereka merangkap satu job tapi dikerangkap. Nah, begitu sih, jadi nggak Jadi divisinya itu tidak fokus ya, tidak nggak hanya. nggak misalnya dia sebagai media sosial spesialis tapi dia juga produksi gitu, Oke. untuk memangkas budgetnya juga kan. Yang tag kamera dia, yang Nah, edit betul, dia, betul, yang bikin konsep dia. betul. Sebenarnya seperti itu sih untuk di sini. Oke, jadi ide itu belum bebas keluar karena kerjaan yang merangkap-rangkap. Nah, begitu. Jadi akhirnya kan tujuan goal itu emang masih belum tercapai lah, belum maksimal lah. Karena dikerjakan satu orang. Kalau di luar sana mereka sudah satu tim, satu brand dikerjakan 10 orang. Jadi maksimal hasilnya kan. Progres kreatifnya beda, Tapi biayanya lebih mahal. lebih mahal karena brand gede sudah ada biaya per tahun kan untuk membangun brand organisasi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apakah digital marketing ini juga menunjang menunjang peningkatan penjualan suatu perusahaan atau Nah, banyak tidak sih? banyak asumsi yang mengira owner ketika meng-hiring media sosial spesialis inginnya sales juga tinggi. Sebenarnya salah. Sebenarnya kalau untuk meningkatkan sales itu kembali ke produk, dan kalau ingin meningkatkan sales ya udah nggak usah pusing-pusing, langsung DS-nya aja, langsung DS aja udah. Ya, DS. Tapi DS juga nggak sembarangan, ada strateginya kan. Cuman untuk sekarang realitanya banyak yang salah kaprah ketika dikerjakan sebagai media sosial spesialis. Dia juga bertanggung jawab untuk meningkatkan sales gitu. Sebenarnya tugas mereka tuh nggak untuk meningkatkan sales, mereka cukup untuk meningkatkan brand awareness online-nya, brandnya itu gitu. Oke, jadi banyak yang salah kaprah. Ketika masuk ke digital marketing, maka penjualan akan meningkat. Enggak. Ternyata tidak seperti itu ya. Itu perlu proses juga. Ya. Kalau di dalam teori juga demikian nih, teman-teman yang nonton audiens. Jadi setiap sesuatu yang dilakukan oleh digital marketing itu ada prosesnya yang dicapai, tangganya. Yang pertama awareness-nya dulu, kemudian yang kedua tangganya itu ada like and dislike-nya, dia suka nggak dulu sama produknya, kemudian baru perilakunya, sikapnya, dia berubah nggak sikapnya. Kalau misalnya suka, nah dia melakukan tindakan nggak, membeli nggak lagi, Ya. gitu. Baru sebenarnya yang paling, kalau di lokal ya, yang paling menjadi substansi biasanya adalah soal harga. Ya, harga. Soal harga yang begitu bersaing. Ini disclaimer dulu, kalau saya punya usaha juga baju, ya, sangat bersaing tuh. Apalagi kalau di lokal, sepertinya perangnya saat ini saya rasakan adalah perang harga. Jadi untuk digital marketing, benar kata Mas Indra tadi, hanya untuk awareness-nya ya. Betul. Nah, kemudian nih Mas Indra, digital marketingnya di sebuah klub malam gimana rasanya? Begadang terus tuh. Harusnya begadang, cuman untuk sekarang kita bisa melakukan hal itu dengan kerja cerdas lah, Pak. Nggak mulu kita mesti standby tiap malam di klub itu. Jam kerja saya pun dari sore sampai jam 8 malam, jadi nggak mengikuti jam kerja mereka lah. Cuma kerja saya kan bertanggung jawab di media online-nya seperti itu, TikTok-nya, Instagram, di situ saya bertanggung jawab untuk flow kerjanya itu saya sesuaikan. Jadi dalam misalnya dalam 1 minggu
owner ingin 3 konten naik ke media sosial saya. Ya udah, aku bikin konten pilarnya seperti bikin uh, shop selling produk, konten gimmick-gimmick, Oke. konten-konten apa ya, ya konten-konten sebagainya lah. Dia 3 aja kan, 3 konten harus naik aja ya, dan yang penting FYP gitu. Ada timelinenya berarti. Ada timelinenya dalam 1 minggu itu, nggak mesti dalam 3 hari satu konten, bisa aja di weekend aku langsung ngejar 3 konten untuk minggu depannya. Oke, Jadi santai sebenarnya. jadi bisa di apa istilahnya di stok ya. Bisa Di stop, wajib biar stop. Apalagi aman. apalagi kalau gak ada ya, maksudnya aku pribadi juga merangkap beberapa pekerjaan kan, jadi harus pinter-pinter mengatur workflow kitanya untuk membangun konten itu gitu. Gitu teman-teman, kadang banyak juga kegelisahan teman-teman yang saya dengar, wah ini harus kejar target nih, Ya, nggak nyampe nih ya. Iyalah, kamu bikin kontennya hari itu upload, hari itu juga bikin konten jangan, empat, jangan. harus Ada pinter-pinter tuh. ada schedule. Tapi di sebuah klub malam ini nih, dalam pikiran aja lah, dalam pikiran saya, untuk suatu pembuatan konten di dunia malam ini gampang tuh FYP. Kenapa? Karena talentnya Bisa jadi. banyak tuh, cewek-cewek seksi tinggal joget-joget aja. Ya. Apakah itu menjadi suatu faktor juga? Sebenarnya di beberapa konten yang saya bikin itu bang, nggak semuanya ada cewek-cewek seksi, karena itu bertabrakan dengan norma di kota kita. Jadi ya tugas kita sebagai konten kreator itu juga bertanggung jawab menjaga etikanya kita membuat konten. Nggak cuma produksi upload, enggak, kita juga menjaga etika di mata masyarakat, gimana nih brand-brand yang kita handle itu baik di mata masyarakat. Akhirnya ketika membuat sebuah konten emang harus dipilah-pilah, makanya kita harusnya ada beberapa tim yang emang mereview, jadi ada masukan dan lain-lain. Jangan ketika kita membuat konten langsung upload, jangan. Kita mesti diskusi sama teman-teman, ini gimana nih kontennya, bagus apa enggak, bahaya apa enggak. Kalau konten-kontennya misalnya kita masukkan imprem ada cewek-cewek seksi, takutnya ketika ada komplain brand di mata masyarakat jadi jelek gitu Pak. Jadi kita emang harus jaga-jaga aja untuk konten seperti itu. Tapi kan kadang cowok-cowok tuh tujuannya ke klub ya, nyari itu yang dicari. Benar, tapi kita bisa aja kita masukkan tipis-tipis lah, tipis-tipis Cuman enggak. karena terkendala tadi ya, etika. Sebenarnya kalau di Jawa aman bang, bebas. aman. Cuman Sama kita kayak kebetulan di ini. sini aja. Kayak iklan rokok tapi tidak boleh menampilkan orang ngisap rokok. Nah, seperti itu. Seperti itu. Kita klub malam tapi nggak menampilkan cewek-cewek seksi. Karena kan identik dengan cewek-cewek seksi, minuman dan lain-lain kan. Nah ini kita selipin, cuman nggak terlalu nampak. Karena di sistem algoritma Instagram terutama juga ada aturannya perihal konten yang mengandung ses, sara, dan itu juga kita jaga, karena kalau kita kena itu bisa beberapa fitur juga bisa di suspend, nggak bisa iklan dan lain-lain. Jadi secara umum digital marketing pun perlu memperhatikan yang namanya etika. Betul, etika tuh penting Pak. Sama kayak di iklan juga. Ya, jangan cuma mengejar EPP, etika juga penting. Gitu guys. Etika juga penting. Kemudian ini berbicara tentang klub malam. Ya, Pasti kerjaannya itu kan kebanyakan bergadang. betul. Dikira banyak orang. Bagaimana memanage-nya itu? Dalam pikiran saya, mengambil kontennya saja harus tengah malam nunggu orang rame. Ya, kalau yang terjadi di lapangan yang saya kerjakan itu Pak, jam kerja emang dari sore kan. Cuma biasanya setelah
Isya aku nyempetin untuk ngambil konten. Jadi beberapa teman waiter dan karyawan aku minta untuk bikin konten, aku stok 3 konten misalnya. Jadi nggak perlu sampai tengah malam. Oh, jadi jam kerjanya itu dari jam 4 sore. Nggak. Kalau ya habis Isya sudah selesai, Udah selesai, udah. Nggak ikut Nggak. dugemnya. Nggak. Kalau mau dugem ya pribadi. Dikirain Bukan urusan. harus di situ tuh Nggak. ambil konten, karena biasanya di tempat seperti itu kan makin malam makin rame ya. Harusnya. Tapi nah itu karena kita ada tim dokumentasinya, Bang. Yang khusus untuk ambil tengah malam. Jadi ketika udah selesai event, kita tinggal ngambil filenya aja, bahan-bahannya untuk kita bikin konten. Nggak mesti kita harus terjun ke lapangan langsung. Iya. Karena dalam pikiran saya kan secara teori momentum itu penting. Ya betul, crowdnya kan. Iya. Betul. Karena pada saat di klub malam momentumnya yang paling bagus kayaknya di atas jam 12-an ke atas. Betul. Ya. Kalau itu biasanya konten itu saya cuma ngambil beberapa potes, potes untuk konten-konten yang bikin kalimat-kalimat ya kalimat-kalimat sarkas tapi di dunia malam, ngerti kan? Iya. Nah itu viewernya lumayan loh Bang, itu kayak gitu. Oke. Itu lumayan. Cuman itu bisa di stok, Iya. ya kan? Nggak mesti tiap malam atau weekend saya ambil untuk stok 1 minggu bisa kan? Nggak perlu tiap malam crowdnya. Saat ini sudah ada konten FYP banyak. Ada, lumayan ada. Untuk selama ini jalan 4 bulan aku handle beberapa media sosial mereka, ada konten-konten FYP. Alhamdulillah ada. Biasanya dapat apa tuh, kompensasi atau apa dari pihak manajemen ketika target dari sebuah konten itu tercapai? Atau terima kasih doang? Kalau dari manajemen memang mereka mintanya cukup Ndra, tolong handle brand ini, tolong buatkan konten seminggu 3 konten. Tapi mereka enggak intinya ingin ada traffic yang bagus, follower yang meningkat, viewer yang meningkat. Mereka cukup pindah situ aja, enggak mesti soalnya FYP bonus aja, soalnya bonus buat aku ya. Kalau FYP ya udah alhamdulillah bagus juga untuk perusahaan toh. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan sendiri. Okay. Tapi manajemen nggak minta wajib FYP, enggak. Yang penting trafficnya setiap minggu kita laporkan, ini Pak followers per minggu meningkat sekian kita laporkan gitu. Itu udah puas buat mereka. Karena emang tujuannya emang menjaga brand awareness-nya itu kan, bukan untuk meningkatkan penjualan. Mereka cuma ingin meningkatkan traffic aja. Untungnya dapat owner yang nyaman sih, nggak terlalu rewel lah ini. Oke. Teman-teman sekalian, itulah bukan sedikit ya, lumayan lah banyak penjelasan terkait digital marketing dari praktisi kita Mas Indra yang sudah melanglang buana di dunia digital marketing dan saat ini bekerja sebagai digital marketing juga di salah satu klub malam. Jadi pintar-pintar lah kalian memanage konten, membuat konten tersebut menjadi FYP. Gimana ya? Oke, terima kasih. Selamat siang.